Tahun 1941 Perang Dunia II memasuki babak baru. Setelah berhasil mengalahkan Prancis, Hitler menargetkan Uni Soviet sebagai target selanjutnya. Padahal Uni Soviet sebelumnya teman satu perjuangan. Posisi Jerman semakin di atas angin ketika Jepang menyerang Pearl Harbor dan berhasil menguasai negara-negara Asia Pasifik. Serangan tersebut membuat Amerika marah dan memutuskan ikut ke dalam peperangan, memiliki kecepatan produksi senjata yang lebih unggul dari negara lain, dan banyak pasukan Amerika memberi suntikan positif bagi sekutu. Prancis tak lagi berdiri sebagai negara bebas. Di bawah rezim Vichy yang dipimpin Marskal Philippe Pétain, Prancis berubah menjadi bayangan dari kekuasaan Nazi tunduk patuh dan menjalankan perintah dari Berlin. Yang lebih ironis, negeri yang dulu dikenal sebagai semboyan liberty kini berubah menjadi taman bermain bagi para tentara Jerman. Paris alih-alih menjadi medan perang, justru menjadi tempat liburan bagi pasukan Nazi. Restoran, teater, dan kafe dibanjiri seragam abu-abu setiap malam. Di saat yang sama, penderitaan kaum Yahudi semakin nyata. Persekusi mulai dijalankan secara sistematis, bukan hanya oleh Jerman, tetapi juga oleh pemerintah Vichy sendiri. Dominasi Hitler merambah hampir ke seluruh Eropa. Kota-kota penting seperti Warsawa, Praha, Brussel, Luxembourg, dan Hague, Copenhagen, hingga Oslo jatuh satu persatu ke tangan Nazi. Seakan dunia lama telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah bendera swastika yang berkibar dari utara hingga selatan Eropa. Di tengah kegelapan itu hanya satu cahaya yang masih bertahan, London, satu-satunya ibu kota besar di Eropa Barat yang belum jatuh dan masih terus melawan. Untuk terus bertahan dari serangan Nazi, Inggris rutin mengambil bantuan senjata dari Amerika. Namun, kapal-kapal pembawa senjata dan bahan baku perang selalu dihadang Jerman saat berada di Samudra Atlantik. Hitler menyiagakan kapal selam mereka yang disebut U-boat. Kapal selam ini sangat mematikan, dan di tahun 1941 saja, yacht berhasil menenggelamkan 4 juta ton pengiriman dari Amerika ke Inggris. Inilah rekaman saat kru kapal Inggris terombang-ambing di tengah Samudra Atlantik. Setelah kapal mereka ditenggelamkan, U-boat pasukan Nazi sengaja mendekat dan melemparkan beberapa potong roti. Sebuah pertolongan yang sebenarnya sia-sia. Jika tidak segera diangkut dari tengah laut, prajurit Inggris itu hampir dipastikan tewas. Bisa karena kedinginan, kelaparan, atau tersedak bahan bakar kapal yang memenuhi air laut di sekitar mereka. Di tengah rasa percaya dirinya atas kekuatan militernya, terutama armada U-boat yang menebar teror di lautan, Hitler menyadari satu hal: cepat atau lambat, Amerika Serikat akan ikut campur dalam perang. Sebelum itu terjadi, dia harus memperkuat posisi Jerman. Caranya, menaklukkan Uni Soviet, sebuah wilayah luas dengan kekayaan industri dan sumber daya alam yang bisa menghidupi mesin perang Nazi. Rencana besar ini diberi nama Operasi Barbarossa, sebuah serangan besar-besaran yang dirancang untuk menghancurkan Uni Soviet dalam waktu singkat. Namun, sebelum serangan dilancarkan, Hitler mendapat permintaan mendesak dari sekutunya Benito Mussolini yang sedang kesulitan merebut Mesir. Maka, pada Februari 1941, Hitler mengirim pasukan elitnya yang ditugaskan untuk mendukung invasi Italia di wilayah Afrika Utara. Tapi, langkah ini bukan sekedar bantuan. Bagi Hitler ini adalah strategi dua arah. Sembari membantu Italia, dia mulai membuka jalur lain menuju Uni Soviet. Maka, Yunani dan negara-negara Balkan pun dijadikan target invasi berikutnya. Kawasan ini berbatasan langsung dengan selatan Uni Soviet dan sangat strategis untuk peluncuran Operasi Barbarossa. Sementara itu di Moskow, mata-mata Soviet menyampaikan informasi soal gerak-gerik militer Nazi. Tapi Yosef Stalin tampak menutup telinga. Bahkan pada 1 Mei 1941, dia masih mengundang perwakilan Jerman dalam parade hari buruh, seolah tidak ada ancaman yang mendekat.
Setelah berbulan-bulan tersita di Afrika dan Balkan, Hitler semakin tidak sabar. Ia tahu serangan ke Uni Soviet hanya bisa dilakukan jika Jerman tidak lagi terganggu oleh Inggris. Maka, sebuah langkah mengejutkan pun diambil. Pada 10 Mei 1940, sebuah pesawat Nazi jatuh di dekat Glasgow, Skotlandia. Pilotnya bukan orang sembarangan. Dia adalah Rudolf H., salah satu orang kepercayaan Hitler. Dalam penangkapannya, H. mengajukan tawaran mengejutkan gencatan senjata dengan Inggris. Tapi Winston Churchill tidak terpancing begitu saja. Tawaran itu ditolak mentah-mentah dan Hess dipenjara. Ketika kabar itu sampai ke Berlin, Hitler mengklaim tak pernah memerintahkan misi damai itu dan bahkan tidak mengakuinya sebagai perwakilan resminya. Meskipun mata-mata Soviet sudah memberi banyak peringatan soal rencana Jerman untuk menyerang Stalin, tetap saja tidak percaya. Ia merasa Hitler masih bisa diajak kerjasama. Bahkan, sampai tanggal 21 Juni 1941 Uni Soviet masih mengirim bantuan ke Jerman, mulai dari minyak logam penting sampai bahan makanan. Tapi, semua itu berubah pada dini hari tanggal 22 Juni. Tanpa pemberitahuan, pasukan Jerman diam-diam masuk ke wilayah Soviet lewat Polandia. Dan disinilah dimulainya Operasi Barbarossa, serangan besar-besaran Nazi ke Uni Soviet. Jumlah pasukan yang dikirim sangat besar. Lebih dari 3 juta tentara dari Jerman dan negara-negara sekutunya seperti Finlandia, Rumania, Hungaria, Slovakia, dan Spanyol. Mereka juga membawa perlengkapan perang dalam jumlah luar biasa, 600.000 truk, 3.000 tank, 7.000 meriam, dan 7.000 pesawat. Dalam waktu 1 hari saja, Jerman berhasil menghancurkan lebih dari 1.500 pesawat Soviet yang masih berada di darat dan menembak jatuh ratusan lainnya yang ada di udara. Jerman menyerang dari 3 arah. Pasukan utara menarget Leningrad, kemudian pasukan tengah menarget Moskow, dan pasukan selatan menarget Kiev dan Ukraina. Di negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania, justru banyak warga yang menyambut pasukan Jerman. Mereka merasa sudah terlalu lama menderita di bawah pemerintahan Stalin dan mengira kalau Jerman akan membawa kebebasan. Sayangnya, justru inilah awal dari kekacauan baru, termasuk munculnya pembantaian terhadap orang-orang Yahudi di sana. Stalin sendiri baru memberikan pernyataan resmi 2 minggu setelah serangan dimulai. Pada tanggal 3 Juli 1941, dia meminta rakyat Soviet untuk bersatu melawan Nazi. Selain membuka relawan militer, Stalin juga menghimbau warga untuk membakar rumah dan semua barang sebelum kotanya diinvasi oleh Jerman. Kebijakan ini disebut dengan gerakan bumi hangus. Tujuannya agar tidak ada peralatan yang bisa dimanfaatkan oleh Nazi. Dalam waktu sebulan, pasukan Jerman sudah mendekati kota Smolensk yang hanya berjarak 350 km dari Moskow. Kota dikepung selama 3 minggu, tapi hanya sedikit tentara Soviet yang menyerah. Sebagian besar mundur ke hutan dan mulai bergerak sebagai pasukan gerilya. Mereka menyerang jalur logistik Jerman, menghancurkan komunikasi, dan melawan dari balik bayang-bayang. Karena khawatir, tentara Nazi pun mulai menangkap dan membunuh warga sipil yang dicurigai membantu para pejuang itu. Kemudian, saat Moskow sudah hampir terlihat, Hitler malah mengubah rencana. Dia membelokkan pasukan utamanya ke arah Ukraina untuk mengamankan ladang makanan agar tentara nanti tidak kelaparan saat menyerang Moskow. Pada tanggal 19 September 1941, Jerman berhasil mengepung lebih dari 600.000 tentara Soviet di Ukraina. Mereka ditahan dalam kondisi mengenaskan, tidak diberi makanan, tidur di tempat terbuka, dan dibiarkan mati kedinginan. Sama seperti yang terjadi di wilayah Baltik, banyak warga Ukraina juga menyambut pasukan Nazi saat pertama kali datang. Mereka menganggap Jerman sebagai penyelamat, karena selama lebih dari 10 tahun, rakyat Ukraina hidup dalam penderitaan dari kebijakan Stalin.
Salah satu yang paling tragis adalah peristiwa kelaparan besar-besaran di awal 1930-an yang dikenal dengan nama Holodomor. Kebijakan itu membuat lebih dari 7 juta orang Ukraina meninggal karena kelaparan. Tapi, setelah Nazi datang, harapan itu berubah jadi mimpi buruk. Di Ukraina, untuk pertama kalinya, terjadi pembantaian besar terhadap kaum Yahudi. Dalam waktu hanya 2 hari lebih, dari 33.000 orang Yahudi dieksekusi di dekat kota Kiev. Mereka dipaksa menggali lubang besar makam mereka sendiri, lalu ditembak satu persatu. Lokasi pembantaian itu dikenal dengan nama Babi Yar dan sekarang dikenang sebagai salah satu kuburan massal terbesar di Eropa. Setelah peristiwa itu, Nazi merasa bahwa mengeksekusi satu persatu terlalu memakan waktu dan tenaga. Maka mereka mencari cara yang lebih cepat. Disinilah muncul ide menggunakan truk gas, yaitu kendaraan tertutup yang diisi gas beracun untuk membunuh tahanan di dalamnya. Metode ini terus berkembang hingga akhirnya menjadi ruang gas di kamp-kamp konsentrasi yang dikenal sebagai simbol paling mengerikan dari Holocaust. Pengepungan Leningrad dimulai pada 8 September 1941 dan berlangsung selama 872 hari, menjadikannya salah satu pengepungan paling lama dan mematikan dalam sejarah. Pasukan Jerman mengepung kota dari segala arah dan memutus total jalur pasokan makanan, air, dan listrik. Kota dibombardir setiap hari dan kelaparan pun menjadi penyebab utama kematian para warga. Di masa paling kelam, warga sipil hanya menerima jatah 125 gram roti per hari, jumlah yang nyaris tidak cukup untuk bertahan hidup. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang tewas, sebagian besar karena kelaparan dan suhu dingin ekstrem yang membekukan. Setelah wilayah Ukraina berhasil dikuasai dan kota Leningrad terkepung, Hitler memusatkan perhatian ke target berikutnya, yaitu Moskow. Pada 30 September, pasukan Jerman dari 2 arah mulai bergerak menuju ibu kota Uni Soviet. Namun perjalanan ini berubah menjadi mimpi buruk. Tidak ada jalan beraspal yang bisa dilalui dengan mudah. Musim hujan menciptakan lautan lumpur yang menghambat pergerakan tank dan kendaraan militer. Begitu musim dingin tiba, medan berubah lagi. Kali ini menjadi lebih mematikan. Suhu bisa mencapai minus 40 derajat. Ditambah wabah disentri, banyak tentara Nazi pun tewas, bahkan sebelum sempat bertempur. Sementara itu, di belahan lain dunia, di Afrika, Jerman berjuang di medan yang sangat berbeda, padang pasir yang panas menyengat. Namun, tantangan utama tetap sama. Minimnya pasokan makanan dan bahan bakar terus melemahkan kekuatan mereka. Meskipun menghadapi banyak rintangan, pada 7 November, pasukan Nazi Jerman akhirnya tiba di garis terluar kota Moskow. Tapi, di tengah kepungan ini, Stalin melakukan tindakan yang mengejutkan. Alih-alih menunjukkan kepanikan, dia justru menggelar parade militer untuk memperingati Hari Revolusi Soviet. Di tengah suara dentuman artileri di kejauhan, Stalin berdiri dan memberikan pidato yang membakar semangat para pasukannya. Untuk mempertahankan Moskow, Stalin memanggil bala bantuan dari timur, pasukan elit dari Siberia. Mereka adalah prajurit yang terbiasa hidup dan bertempur dalam suhu beku. Kedatangan mereka pun menjadi titik balik. Nazi yang sudah kelelahan dan tidak siap menghadapi musim dingin brutal mulai dipukul mundur sedikit demi sedikit. Akhirnya, pada Desember 1941, Soviet berhasil memaksa pasukan Jerman mundur dari garis depan Moskow. Kegagalan ini membuat Hitler murka. Ia memecat 35 jenderalnya sekaligus dan mengambil alih langsung komando semua operasi militer Nazi di wilayah Soviet. Beberapa hari setelah kegagalan invasi Nazi ke Moskow, sebuah peristiwa besar terjadi di belahan dunia lain yang secara drastis mengubah jalannya Perang Dunia Kedua. Tepat pada 7 Desember, Kekaisaran Jepang meluncurkan serangan mendadak terhadap pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii.
Serangan ini dilakukan tanpa deklarasi perang sebelumnya, sehingga benar-benar menjadi pukulan mengejutkan bagi Amerika. Lebih dari 350 pesawat tempur Jepang, termasuk pembom torpedo dan pesawat pengebom tinggi, diberangkatkan dari 6 kapal induk untuk melancarkan 2 gelombang serangan. Dalam waktu singkat, Pearl Harbor berubah menjadi lautan api. Kapal-kapal perang besar seperti USS Arizona, Oklahoma, dan USS West Virginia dihantam dan ditenggelamkan. Pangkalan udara juga dihancurkan, menyebabkan lebih dari 300 pesawat tempur Amerika rusak atau hancur. Korban dari pihak Amerika sangat besar, 2.400 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil. Kemudian, 1.178 lainnya luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang, korban jiwa hanya sekitar 64 orang, termasuk awak kapal selam mini dan pilot yang tertembak jatuh. Secara militer, serangan ini merupakan keberhasilan taktis bagi Jepang. Namun, ada satu titik terang yang menentukan masa depan perang. Amerika masih punya kekuatan laut. Kapal-kapal besar seperti USS Enterprise, Lexington, dan Saratoga kebetulan sedang dalam perjalanan atau menjalani misi lain. Ini menjadi penyelamat kekuatan inti karena kapal-kapal itulah nantinya akan menjadi senjata utama dalam perang di Samudra Pasifik. Keesokan harinya, 8 Desember 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan pidato darurat di hadapan Kongres. A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. Pidato itu bukan hanya bentuk kemarahan, tapi juga awal dari keterlibatan penuh Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Tak lama kemudian, Jerman dan Italia juga menyatakan perang terhadap Amerika, dan Amerika pun membalasnya. Kini Amerika resmi ikut berperang di 2 medan sekaligus, di Eropa melawan Jerman dan Italia, serta di Asia Pasifik melawan Jepang. Pearl Harbor hanyalah salah satu bagian dari rencana besar Jepang. Dalam waktu hampir bersamaan, mereka juga menyerang Hong Kong, Filipina, Tiongkok, Burma, dan wilayah Indochina, sekarang Vietnam, Laos, dan Kamboja. Bahkan Indonesia, yang waktu itu dikenal sebagai Hindia Belanda, menjadi sasaran juga. Secara terang-terangan, Hideki Tojo menyampaikan deklarasi perang terhadap Amerika Serikat dan juga Inggris. Dalam pidatonya, Tojo menegaskan bahwa Jepang bersama Jerman dan meminta seluruh rakyatnya untuk bersatu setia kepada Kaisar dan tidak gentar menghadapi musuh-musuh asing. Pada tanggal 10 Desember, 2 kapal perang besar, HMS Repulse dan HMS Prince of Wales, dikirim untuk memperkuat pertahanan Singapura, koloni penting Inggris di Asia Tenggara. Namun, keberadaan Jepang di wilayah Indochina membuat jalur pelayaran Inggris menjadi rentan. Ketika kedua kapal itu mendekati wilayah Singapura, pesawat tempur Jepang langsung menyerang, dan dalam 1 jam saja, 2 kapal perang modern Inggris tenggelam pada 11 Desember. Meskipun banyak menteri dan jenderal nyatanya tidak setuju, Adolf Hitler secara sepihak menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Dalam pikirannya, dukungan terbuka terhadap Jepang akan membuat Jepang bersedia membantu Nazi menyerbu Uni Soviet dari timur. Dalam pidatonya, Hitler menyebut bahwa Amerika adalah tempat berkuasanya orang Yahudi dan karena itu harus diperangi tanpa ampun. Di lokasi lain, Churchill dan Roosevelt mula-mula berkomunikasi untuk menyatukan kekuatan melawan Jerman. Dalam pidatonya, Churchill menyebut Inggris akan terus berjuang dan menghukum musuh-musuhnya. Invasi Jepang di kawasan Asia Pasifik benar-benar berlangsung cepat dan terorganisir. Banyak ahli sejarah menyebutnya sebagai Blitz Asia, perang kilat versi timur. Dalam waktu hanya 17 hari, Hong Kong menyerah tanpa banyak perlawanan. Setelah itu Malaysia kemudian lanjut ke Singapura. Kondisi ini membuat para pejabat militer Amerika yang disiagakan di Asia Tenggara terpaksa mundur dan melarikan diri ke Australia untuk menyusun kembali kekuatan. Sementara itu, sekitar 30.000 tentara Amerika yang tidak sempat dievakuasi ditangkap dan dijadikan tawanan perang oleh Jepang.
bersama puluhan ribu tentara dan warga Filipina. Mereka dipaksa berjalan kaki sejauh lebih dari 100 km dalam kondisi panas, tanpa cukup makan, air, atau waktu untuk beristirahat. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Bataan Death March atau Pawai Kematian Bataan, salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah Perang Dunia II. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil melumpuhkan semua pangkalan militer sekutu di Asia Tenggara, dari Filipina hingga ke Pulau Solomon, dari Burma hingga ke perbatasan Papua Nugini. Setengah wilayah Samudra Pasifik kini dikuasai Jepang. Setelah Amerika Serikat resmi bergabung dengan sekutu, kolaborasi militer pertama antara Inggris dan Amerika dimulai dengan sebuah misi besar, mengebom kota-kota penting di Jerman. Misi ini dipimpin oleh Jenderal Arthur Harris, seorang komandan pasukan pengebom yang dikenal tegas dan ambisius. Mulai tanggal 8 Maret 1942, bom-bom sekutu mulai dijatuhkan di kota-kota industri di Jerman. Essen menjadi target pertama, kota yang dikenal sebagai pusat industri persenjataan Nazi. Dengan menyerang Essen, sekutu berharap bisa melemahkan pasokan senjata yang digunakan Nazi untuk melawan Uni Soviet di front timur. Serangan ini juga dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung kepada Uni Soviet yang sedang bertempur mati-matian melawan Jerman di front timur. Namun, efek dari serangan ini juga membawa dampak gelap. Nazi mempercepat pelaksanaan solusi final yang sistematis untuk memusnahkan kaum Yahudi. Jenderal Reinhard Heydrich, salah satu orang paling dipercaya Hitler, datang langsung ke Prancis untuk mengatur pengumpulan warga Yahudi. Mereka dikumpulkan dan dipaksakan naik kereta menuju Auschwitz, sebuah kemah yang terletak di Polandia. Sesampainya di sana, ribuan orang dibunuh setiap harinya. Banyak yang mati dalam ruang gas yang disamarkan seperti ruang pemandian umum. Mereka yang tidak langsung dibunuh dipaksa bekerja hingga meninggal karena kelaparan dan juga penyiksaan. Sementara itu, di negeri Amerika Serikat sendiri, rasa takut akan serangan musuh mulai menyebar, terutama di wilayah pesisir barat. Rumor tentang pesawat Jepang atau Nazi yang akan menyerang mulai meresahkan warga. Ketakutan ini pun berubah menjadi prasangka terhadap warga Amerika keturunan Jepang. Pemerintah mulai memberlakukan aturan ketat. Warga Jepang Amerika dilarang memiliki radio, diambil sidik jari, bahkan dipaksa meninggalkan rumah mereka sendiri. Sekitar 120.000 orang dipindahkan ke kamp interniran di daerah terpencil seperti Pegunungan Utah dan Colorado. Meski diperlakukan tidak adil, warga Jepang Amerika justru menunjukkan kesetiaan. Sekitar 6.000 orang bergabung sebagai penerjemah militer dan lebih dari 20.000 lainnya bertempur bersama pasukan sekutu di Eropa. Pada bulan April 1942, Presiden Amerika memerintahkan militer untuk melakukan serangan udara ke Jepang. Tujuan misi ini bukan hanya membalas serangan Pearl Harbor, tetapi juga untuk mengangkat semangat pasukan dan rakyat Amerika, sekaligus menguji kemampuan pesawat pengebom B-25. Sebanyak 16 pesawat B-25 dibawa oleh kapal induk USS Hornet dan didekatkan sejauh mungkin ke wilayah Jepang. Sedikitnya 16 ton bom dijatuhkan ke Tokyo dan kota-kota sekitarnya. Meskipun kerusakan fisiknya tidak besar, efek psikologisnya luar biasa. Jepang yang selama ini merasa tak tersentuh, akhirnya menyadari bahwa mereka pun bisa diserang di rumah sendiri. Namun, keberhasilan itu juga membawa risiko. 8 penerbang Amerika tertangkap di wilayah Jepang. 3 diantaranya dihukum mati, sementara 5 lainnya dipenjara seumur hidup. Sebagai balasan, Jepang menyusun rencana untuk menguasai 2 pangkalan militer utama Amerika di Samudra Pasifik, Pearl Harbor, dan Pulau Midway. Tujuan utamanya adalah menghancurkan kekuatan armada Pasifik Amerika sekali dan untuk selamanya. Namun, Jepang tidak tahu kalau Amerika sudah berhasil memecahkan kode rahasia militer Jepang. Sehingga, sebelum serangan itu terjadi, Laksamana Chester Limit menyiapkan perangkap besar. Pada 3 Juni 1942, armada Jepang
yang dipimpin oleh Laksamana Isoroku Yamamoto mulai bergerak maju ke Midway. Ia membawa 8 kapal induk, hampir 600 pesawat tempur, 5.000 marinir, dan lebih dari 200 kapal perang. Di sisi lain, Amerika hanya memiliki 4 kapal induk. Tapi, dengan informasi intelijen yang akurat, mereka tahu kapan dan dari mana Jepang akan datang. Serangan tidak ditujukan kepada kapal induk Amerika, melainkan langsung menyasar Pulau Midway. Pasukan Amerika di pulau itu bertahan sebisa mungkin menghadapi hujan bom dan serangan udara yang terus bertubi-tubi. Saat Jepang bersiap meluncurkan serangan gelombang kedua, inilah saatnya Amerika menyerang balik. Meski banyak pesawat Amerika ditembak jatuh, serangan balikin ini sangat efektif. Dalam 1 hari pertempuran, 4 kapal induk Jepang berhasil ditenggelamkan dan banyak pesawat Jepang tidak bisa kembali karena kehabisan bahan bakar dan akhirnya jatuh di laut. Sebaliknya, Amerika hanya kehilangan 1 kapal induk. Gagal di Midway, Jepang mulai mengalihkan perhatian ke selatan, yaitu menuju Australia. Kota Darwin dibombardir oleh pesawat-pesawat Jepang dan pasukan Jepang mulai melakukan invasi ke Papua, wilayah yang menjadi jalur pintu masuk ke Australia. Namun kali ini Jepang menghadapi perlawanan sengit. Pasukan Australia dibantu oleh penduduk lokal Papua melawan balik dengan taktik perang gerilya di dalam hutan. Sementara itu, Jepang diam-diam membangun pangkalan udara di Pulau Guadalcanal, sebuah pulau kecil dekat Papua dan Australia. Namun pada 7 Agustus 1942, pasukan Amerika melakukan serangan sehingga lapangan udara yang sedang dibangun bisa diambil alih. Jepang tak mau kalah. Selama 6 bulan penuh, mereka terus mengirim pasukan ke Guadalcanal. Pertempuran hutan yang brutal pun terjadi hampir setiap hari. Dalam perang ini, bukan hanya senjata dan peluru yang mematikan. Penyakit malaria juga menjadi musuh yang sangat mematikan bagi kedua belah pihak. Dari Asia Pasifik kita kembali ke Uni Soviet. Setelah dipukul mundur dari Moskow, Jerman perlahan kembali menyerang dan sekarang lebih banyak kota yang rumah-rumahnya sudah dibakar oleh pemiliknya. Untuk menambah jumlah pasukan, Hitler turun ke tengah-tengah masyarakat dan hasilnya dia mendapatkan tambahan 10 juta prajurit dari negara yang diinvasi seperti Rumania, Hungaria, dan Italia. Pasukan baru ini tak lagi diarahkan ke Moskow. Hitler mengganti targetnya menjadi ladang minyak di pegunungan Kaukasus dan kota industri Stalingrad. Satu menuju Stalingrad, yang lain kemudian menuju Kaukasus dan akan dibantu Korps Afrika yang akan berjalan melalui Mesir. Serangan ambisius 3 arah ini dilakukan Hitler secara bersamaan. Sebuah metode yang membuat jajaran Jenderal Nazi khawatir karena sekali lagi Hitler memecah pasukannya. Kekhawatiran itu pun terbukti. Pasukan yang diminta ke pegunungan Kaukasus mengalami kekurangan cadangan makanan. Bahkan, Nazi Korps Afrika tak pernah sampai di ladang minyak yang ditarget. Sementara itu, pasukan yang menuju Stalingrad terus dihadang tentara Uni Soviet. Kali ini, Soviet memakai sekelompok anjing yang telah dilatih dan dipasang bom di badannya. Anjing itu akan diledakkan ketika berada di dekat musuh. Saat api perang semakin membakar timur, 2 tokoh penting dari sekutu datang ke Moskow. Winston Churchill dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Inggris, Ayrel Harriman. Mereka bertemu langsung dengan Stalin yang tengah putus asa menghadapi gempuran Jerman. Stalin memohon dukungan. Ia butuh pasukan, senjata, dan front baru agar Nazi bisa ditarik mundur. Tapi, sekutu belum siap membuka front di Eropa. Churchill dan Harriman hanya bisa berjanji bahwa bantuan senjata akan terus dikirim. Stalin pun kecewa, tapi tidak ada pilihan lain. Ia harus bertahan sendirian. Sayangnya, senjata saja tidak cukup. Pada September 1942, pasukan Nazi berhasil menembus Stalingrad. Pesawat-pesawat pengebom Jerman mendekat tanpa perlawanan berarti dan menghancurkan kota hingga menjadi puing-puing. Setelah itu, pasukan darat masuk dan pertempuran brutal pun terjadi selama 4 minggu penuh. Warga sipil
bersembunyi di reruntuhan. Tentara Soviet bertahan dari rumah ke rumah. Tapi setelah perlawanan sengit, akhirnya Stalingrad jatuh ke tangan Nazi. Tak sampai sebulan kemudian, pada 15 Oktober 1942, pasukan Jerman mencapai Sungai Volga, sungai terpanjang di Uni Soviet. Mereka menguasai jalur air vital ini dan memutus semua pasokan senjata dan makanan ke kota-kota Soviet lainnya. Stalingrad pun kini benar-benar terkepung. Kemenangan ini dirayakan besar-besaran di Berlin. Dalam pidatonya, Hitler menyebut bahwa merebut Stalingrad adalah kemenangan pribadi karena kota tersebut adalah kebanggaan Stalin. Namun di balik pidato kemenangan itu, tersembunyi satu kebenaran yang belum disadari Jerman, bahwa medan pertempuran yang baru saja mereka kuasai perlahan sedang berubah menjadi kuburan massal bagi pasukan Nazi sendiri. Hingga 1942, Nazi dan antek-anteknya masih terus berjaya. Mereka selalu unggul dalam beberapa pertempuran. Jerman juga memporak-porandakan Uni Soviet, negara yang digadang-gadang sebagai poros kekuatan dan industri di Eropa kala itu. Di Asia Pasifik, Jepang berhasil mengusir mayoritas pasukan sekutu. Jepang juga berhasil membawa perang hingga ke Australia. Meski masih berjaya, Jerman bukan tanpa mengalami kerugian. Jatuhnya korban memaksa Hitler untuk terus menambah pasukan, hingga memaksa negara jajahannya untuk mengirim tentara. Sampai kapan Hitler akan bertahan? Kita lanjut di part 2.